Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerli, Robbi Jer karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Robbana lakal hamdu, ya kan? Alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada nggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma Allahumma tohir tohir qalbi qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi kalbi gitu. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin, lama-lama kalbun kalbun entak gitu, maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ada orang-orang aja kalbun entak, asu-asumu, maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat teksnya, ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih, sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah itu. Sampai at-tahiyyatu, kurang lagi, kurang bersih. At-tahiyyat sampai gitu. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu gak melengak, harus maftuhin baru melengak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi, ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir kalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya, ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nak bahasa Arabnya mau man anta ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita, itu ngawurnya masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji, si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab, dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia nggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul, yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah aku dibalas. Jadi hanya bilang gitu. Artinya anak saya dihada ya maka tak ada. Bahasa Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk, oh gitu. Paham? Suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus itu ya digini-giniin. Karena dia latihan bahasa Indonesia, latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat. Jadi kalau mengartikan yadun itu tangan, saro itu jalan. Jadi kalau jalan ya saro-saro. Roksun itu kepala, ana itu ingsun. Jadi karena dia nggak ngerti penggunaannya, itu bahasa Arabnya itu yadun anta, jadi bukan yaduka tapi yadun anta, berarti tangan kamu. Saro-saro itu jalan-jalan, ala roksi anak yang atas sirah ingsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka saro ala roksi atau gitu. Tapi enggak dipotong-potong, yadun tangan kan, anta kamu, berarti tangan kamu. Saro-saro jalan-jalan, roksun itu sirah, anak ingsun, jadi di atas kepala saya. Orang Arab tertawa-tawa, tapi paham maksudnya seperti itu. Jadi kita ini dibully di Arab itu masya Allah.
Jadi Terima kasih sudah menonton.